Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Dan sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa. Saya akan membacakan bagi kita ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Kalau sampai saat ini kami masih diberikan kekuatan dan nafas kehidupan untuk menikmati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sekarang ya Tuhan, hati kami, pikiran kami rindu untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon urapan yang daripada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan, yang kami ini akan hanya beralaskan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah mereka memuji kebesaran-Mu dan kedahsyatan nama-Mu. Ia itu kudus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus,
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu berat di dalam setiap kehidupan kami, di mana setiap hari kami boleh mendengar berita duka, kiri kanan, muka belakang, di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami. Kami boleh merasakan Tuhan Yesus, kesedihan yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lain. Tapi Tuhan, kami percaya sampai pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan, kerinduan untuk kami datang bersekutu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini dapat menguatkan iman kita dan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita melewati hari-hari dan masa-masa seperti ini. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat.
Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Shalom, selamat malam jemaat Imamat Rajani dimanapun berada. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh belajar suatu kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kami pengertian yang benar tentang firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu, dan biar Roh Kudus-Mu terus memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita dapat bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan juga sama-sama belajar. Dan saya yakin percaya pada saat ini kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita tetap ada sampai pada saat ini. Dan biarlah kita mau menangkap apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan jika kita masih hidup sampai hari ini. Sebab ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang kita kasihi, yang lebih dahulu meninggalkan kita pada hari-hari ini. Ada beberapa pendeta di tempat saya yang telah berpulang, ada beberapa teman juga yang telah berpulang. Mereka telah pulang ke rumah Bapa yang permai. Mereka telah mengakhiri pertandingan iman mereka. Dan mereka meninggalkan kita untuk terus
kita melakukan tugas pelayanan kita selama kita ada di dunia ini. Mari kita mengisi kehidupan kita dengan meniru apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 22a. Dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di sini Paulus katakan bahwa ia ada di dalam sebuah penjara. Namun jika ia masih hidup, walaupun ia ada di dalam penjara, itu berarti dia mau tetap melayani Tuhan dengan setia dan menghasilkan buah kepada Tuhan. Artinya, lewat surat Paulus yang ditulis dalam penjara, Paulus menjadi berkat buat jemaat di Filipi. Mari kita semua yang sehat tetap melayani Tuhan, terus bertumbuh menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus, menjadikan Kristus sebagai teladan dalam mengambil bagian dalam melayani Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, dan juga dalam tugas serta tanggung jawab kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita mau melayani Tuhan di dalam rumah kita. Haleluya. Topik kita hari ini adalah financial freedom, seperti yang disampaikan oleh Pak Kendi yang telah kita bahas di dalam minggu ini, yaitu mengenai memiliki keuangan yang merdeka. Namun izinkan saya untuk melanjutkan dengan sebuah subtema dengan judul mengelola keuangan yang merdeka. Haleluya. Saya percaya dan saya melihat bahwa tidak semua orang dipercayakan memiliki uang yang banyak, namun semua orang mempunyai peran atau fungsinya masing-masing. Contohnya, seorang kaya atau seorang investor yang memiliki modal yang besar, memiliki uang yang banyak, dan membangun sebuah pabrik. Dan tentunya ia membutuhkan orang-orang yang tidak kaya untuk bekerja, untuk mengelola perusahaannya. Demikian juga, sama seperti kita di dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas, sama seperti tubuh memiliki tangan dan kaki dan bagian-bagian tubuh yang lain yang memiliki fungsi yang berbeda, namun kita saling membutuhkan dan saling melengkapi. Demikianlah kita ada di dunia ini dengan segala keberadaan kita. Ada yang kaya, namun juga ada yang miskin. Namun Tuhan menjadikan kita satu di dalam tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan juga mengajarkan bahwa ada Lazarus yang miskin duduk di pangkuan Abraham yang kaya, dan mereka berada di surga. Namun ada orang kaya tidak masuk dalam kerajaan surga yang berseru meminta setetes air kepada Lazarus. Namun hal itu tidak mungkin terjadi karena ada jurang yang besar yang memisahkan antara surga dan neraka. Berarti untuk masuk kerajaan surga bukan masalah engkau memiliki banyak uang atau tidak, tapi apakah engkau hidup di dalam kebenaran atau di luar kebenaran. Oleh karena itu, bukan berarti kita juga tidak boleh memiliki uang banyak. Namun dalam segala kekayaanmu, apakah engkau tetap memuliakan Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan sumber pengharapan dalam hidupmu. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Di sini kita lihat ada orang-orang yang di sini kita melihat ada orang-orang yang terjebak dengan harta, dengan memburu uang, yang akhirnya mereka menyimpang dari iman mereka. Mereka menyiksa diri mereka, menjadi tinggi hati, dan menjadikan harta kekayaan mereka
sebagai pegangan hidup mereka dan bukan kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dengan tegas, sangat sukar bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi puji Tuhan, di dalam Matius 19:26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah sesuatu yang mungkin. Haleluya! Di dalam Yesus ada jaminan apa yang kita tidak sanggup lakukan, namun Allah itu sanggup lakukan bagi kita. Bagaimanakah kita dapat merdeka dalam mengelola keuangan yang dipercayakan kepada kita? Dan bagaimanakah kita dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan sehingga kita tidak salah mengambil sebuah keputusan untuk menggunakan uang kita? Kapan kita harus memberi bantuan dan siapa yang akan kita berikan lebih dahulu? Itu pun harus kita pelajari dan mengerti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Uang bisa melakukan banyak hal. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang punya banyak uang, namun jika tidak memahami kebenaran firman Tuhan dipenuhi Roh Kudus, uang bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya, yang melanggar firman Tuhan. Uang yang banyak dapat menjerumuskan kita dalam dosa jika kita tidak dapat menguasai diri kita. Beberapa anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan terjebak dengan keadaan dunia ini, sehingga mereka menjadi serupa dengan dunia. Padahal dengan jelas firman-Nya berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang-orang dunia ini menilai seseorang dari materi yang dimiliki Tuhan, namun sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan adalah sahabat bagi orang-orang yang miskin. Bagaimana kita merdeka dalam mengelola keuangan kita dan memiliki kedewasaan dalam mengelola keuangan kita? Mari sama-sama kita baca dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Di situ perikopnya adalah kebenaran yang merdeka. Kebenaran yang merdeka. Ya, kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah yang memerdekakan kita, yaitu ketika kita tetap tinggal di dalam firman-Nya dan menjadi murid-Nya, memahami kebenaran-kebenarannya dan melakukannya. Dalam ayat 31 dikatakan, jika kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya, puji Tuhan. Firman ini berkata, kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus terus-menerus mengerti kebenaran firman Tuhan dengan cara adalah kita menjadikan posisi kita sebagai murid Kristus. Dan seorang murid Kristus itu tugasnya adalah belajar dan meniru apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dan pada saat
kita mengetahui kebenaran-kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhanlah yang telah kita pelajari dan terus-menerus kita pelajari dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memerdekakan kita dari dosa-dosa, dari semua keputusan-keputusan yang salah, dari semua hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita terus merenungi firman Tuhan. Kita terus mau mendengarkan khotbah-khotbah. Kita mau terus terlibat aktif dalam kelompok-kelompok pembacaan Alkitab seperti yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, dengan menjadi murid Kristus, kita akan hidup di dalam kebenaran. Firman-Nya itu akan menguatkan kita. Firman-Nya itu akan membimbing kita, mengarahkan kita, sehingga kita tidak menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita tidak terjebak dengan keinginan daging kita, namun kita dapat mengatur keuangan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan merdeka dalam mengelola keuangan kita jika kita terus ada dalam firman-Nya, menjadi murid Kristus dan memahami kebenaran. Dan satu hal yang penting adalah kita memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk dapat menguasai pengelolaan keuangan kita. Kita sangat membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga pada saat kita ada dalam sebuah tempat pembelanjaan atau sebuah mall, apa yang sudah kita rencanakan, ya. Misalnya kita sudah berencana kita mau beli beras, kita mau beli minyak, kita mau beli sabun, kita mau beli mentega, membeli telur. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pada saat kita ada di tempat supermarket lah, ya, atau mungkin kita ada di Indomaret atau Alfamaret, kita melihat hal-hal yang menarik yang ada di luar keinginan kita, di luar kebutuhan kita, sehingga kita dikendalikan oleh keinginan kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita untuk membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Itu bukti, ya, bahwa kita itu terkadang masih dikuasai oleh keinginan kita, bukan oleh karena kebutuhan kita. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, mungkin kita tidak memiliki karunia untuk menginjili ke tempat-tempat lain, namun kita bisa mensupport para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah dengan keuangan kita. Kita bisa mengatur keuangan kita dengan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita dapat membantu pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat yang ekstrim, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang sangat minus, yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada satu contoh yang dilakukan oleh jemaat Makedonia yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2 katakan, selagi dicubai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3 dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita lihat di sini, pada saat Roh Kudus bekerja menjamah hati daripada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin. Tapi ketika Roh Kudus menjamah hati mereka, mereka dapat memberikan bahkan lebih dari kemampuan mereka. Saudara-saudara, untuk bisa terlibat dalam pelayanan Tuhan, kita tidak harus menunggu kita
memiliki uang yang banyak. Kita tidak harus tunggu kita menjadi orang kaya untuk kita terlibat dalam pelayanan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Pada saat Roh Kudus menjamah hati kita untuk tergerak di dalam melayani Tuhan, untuk terlibat di dalam pelayanan-pelayanan penginjilan, mari kita meresponi dengan benar. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya pada saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan pun akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat mengelola keuangan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa dan cakap dalam mengelola keuangan kita. Kita merdeka dari hal-hal yang mengikat kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita. Kita merdeka dari keinginan mata kita. Kita merdeka dari hal-hal yang menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Bahkan di dalam keluarga, kita menjadi suami istri yang seia dan sekata dalam mengelola keuangan. Saya pribadi masih terus belajar dan terus bertanya kepada Tuhan, bagaimana mengelola keuangan dengan benar, dengan penghasilan yang seadanya, yang cukup. Saya pun belajar untuk terus bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang berkenan untuk memuliakan Tuhan dengan keuangan kita. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk kita terus belajar untuk menjadi dewasa dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan sabar menanti kita untuk terus bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus. Tetap semangat menjadi murid Kristus yang terus mau belajar kepada Yesus, yang terus mau belajar untuk mengelola keuangan kita. Percaya ada waktunya Tuhan akan terus menolong kita, Tuhan akan terus membawa kita menjadi dewasa, menjadi pengelola-pengelola keuangan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir di ibadah malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua itu karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau urapi para pemimpin, Kau berkati bangsa dan negara kami ini. Engkau memberkati pemerintahannya mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami yang ada saat ini di Indonesia maupun dimanapun berada. Kami berdoa untuk pelayanan gereja. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan, walaupun kami saat ini masa-masa pandemi yang masih beribadah secara online. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai. Kiranya setiap apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya juga Engkau memberkati rumah tangga keluarga Imamat Rajani, semua ke teman-teman kami yang ada di Imamat Rajani. Penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami dari segi hal apapun, ekonomi, pekerjaan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu saja. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk ibadah kami malam hari ini. Sekalipun online, tapi tetap kami merasakan kehangatan kasih-Mu seorang dengan yang lain, dan kami terus membutuhkan suasana itu Tuhan, suasana kasih mesra untuk kami menunjukkan ke dunia Tuhan ada di antara kami. Terima kasih Bapak untuk persekutuan yang indah. Kami sangat diberkati malam hari ini. Pujian penyembahan yang luar biasa dari hamba Bu Vivi. Tuhan membawa kami untuk memuji Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini supaya lebih tajam pemakaian-Mu ketika dia membawa puji-pujian. Terima kasih juga untuk Pak Dodi yang sudah menjadi penyambung lidah-Mu bagi kami, supaya kami boleh merdeka dalam mengelola keuangan, dan akhirnya kami betul-betul merdeka dalam keuangan. Kami tidak berbudak oleh uang, kami tidak diperbudak oleh utang, tapi kami betul-betul merdeka dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk itu. Berkati hamba Pak Dodi lebih dalam lagi Tuhan, pengalamannya dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa boleh memberkati kami. Dan akhirnya semua keluarga Mama Rajani, Tuhan saya berdoa mengangkat tangan supaya boleh melakukan kebenaran ini, supaya kami boleh semakin kuat dalam Tuhan, boleh mempercayai Engkau lebih hebat, lebih dahsyat, bahwa Tuhan pasti mencukupi kami, dan kami semangat terus membangun mental kami, menyiapkan hati kami untuk Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi banyak bangsa. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan semua yang ada di Mama Rajani, apapun yang mereka kelola, Tuhan hadirlah di sana, dan buat itu berlipat kali ganda, supaya menjadi kepujian untuk nama-Mu, dan sungguh-sungguh kami boleh sesuai dengan apa menjadi Tuhan mau, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, dan akhirnya sekali lagi sebelum kami hari ibadah ini, biarlah Tuhan tangan-Mu terluluh dan hamba-Mu yang angkat tangan, kami diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa itu, penyertaan Yesus Kristus itu terus kami nikmati, persekutuan Roh Kudus terus menerus bersama-sama dengan kami, dan kami terima itu di dalam nama Yesus. Kami membutuhkan tangan untuk menjaga kami Tuhan dari COVID ini, supaya kami boleh maksimal dalam Tuhan. Bahkan tarik kami untuk bisa maksimal dalam keadaan seperti ini, tetap maksimal untuk melayani Bapa. Dan akhirnya kemuliaan untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.